Santri sering menanyakan ini kepada saya, karena mereka jauh lebih bagus membaca ketika pulang menghadapi kakek-kakek atau mungkin yang tua-tua di kampung, dan mereka susah untuk digeser, merasa sudah menguasai gitu kan. Di sisi lain juga kadang masa anak muda yang baru kemarin sore, kadang mungkin fikih sholatnya juga nggak dapat. Jadi kita serba salah nih. Yang tua dia punya pengalaman fikih sholat, tapi bacaannya hancur lebur. Yang muda bacaannya bagus, tapi nggak bisa sholat, kan begitu. Jadi serba salah. Harusnya yang muda ini, makanya saya sering katakan, ente mau sesuaramu sehebat sebagus apapun, kalau kamu nggak menguasai fikih sholat, nggak boleh ente jadi imam. Sama aja seperti yang orang tua itu, dia nggak bisa baca Al-Fatihah. Solusinya gimana? Baik. Pertama, memang ini menjadi masalah. Kalau kita konsisten di dalam mazhab Syafi'iyah rahimahumullah tabaraka wa taala, yang tadi yang menjadi tolak ukur adalah perbuatan makmum, bukan imam. Tadi kan disebutkan di awal. Maka di sini solusinya adalah agar tidak menimbulkan fitnah. Oh, ini anak pondok sudah ngaji tapi pulang nggak pernah di masjid. Nah, jadi bincangan orang. Ini orang sudah ngaji sana sini, hadir kajian sampai kampungnya nggak mau sholat di masjid, kan bincangan orang. Kita datang ke masjid dengan niat sholat sendiri. Sekalipun gerak-gerik kita kebetulan sama dengan gerak-gerik imam, kita tidak mengikuti, kita ngepasi aja. Gambarannya apa? Gambarannya kita sholatnya munfarid, tapi seakan-akan kita sholatnya berjamaah. Lalu, tapi kita nggak dapat keutamaan berjamaah dong. Agar kita mendapat keutamaan berjamaah, kita balik ke rumah, sholat berjamaah dengan keluarga. Kan boleh mengulangi sholat fardu 2 kali. 1 kali maksudnya. Mengerjakannya 2 kali, mengulangi 1 kali. Mengerjakan yang pertama sebagai fardu, yang kedua memimpin sholat di rumah dengan keluarganya, dapat keutamaan berjamaah pada sholat fardunya. Itu solusi yang paling terdekat kalau mau untuk tetap berpegang teguh di atas mazhab. Tapi bagi orang awam, ya saya nggak katakan ini untuk santri. Kalau santri saya minta begitu. Tapi untuk orang awam yang susah kadang juga di rumah dan seterusnya punya kesibukan, maka boleh mengikuti pendapat sebagian ulama yang menjadikan tolak ukurnya adalah tolak ukur makmum, bukan tolak ukur imam. Jadi ada solusi lah. Karena ada pendapat yang mengatakan sah. Yang penting makmumnya sudah sah Al-Fatihahnya. Gitu. Jadi itu bisa menjadi solusi. Taib. Tapi kalau mau yang sempurna begitu tadi caranya. Kita sholat, kemudian kita sholat lagi di rumah berjamaah dengan keluarga. Agar juga di rumah mendapatkan fadilah berjamaah. Kan jadi 2. Gitu. Kebaikannya ada 2. Saya ngulangin sholat 2 kali, mengulangin sholat 1 kali, mengerjakan di awal, kemudian mengulangi lagi. Dan juga keluarga mendapatkan keutamaan berjamaah. Karena wanita utamanya sholat di rumah. Nah, saya jadi ingat. Dulu sekali saya sering ditanya gitu. Jadi ada keluhan gitu, ada dari kawan-kawan yang ngaji di sini. Ini Ustadz, ada sebagian umahat, ibu-ibu kalau datang hadir kajian sampai di sini nggak mau sholat, padahal waktu sholat duhur atau sholat asar atau sholat isya. Kenapa? Karena sholat di rumah lebih utama. Perlu kita ketahui bahwasanya sholat di rumah itu lebih utama bagi seorang wanita ketika ia belum sampai di masjid. Kalau sudah sampai di masjid, ya disitulah yang lebih utama. Kenapa? Karena fikihnya adalah mengapa si wanita itu lebih utama sholat di rumah? Agar menjaga dia tidak keluar, tersingkap auratnya, menjadi fitnah, menjadi apa. Kalau dia sudah keluar, suruh balik lagi, ya 2 kali bolak balik. Ya sudah, sempurnakan, sholat ikut sholat. Begitu ya. Karena saya dikeluhkan begitu. Di sini ada sebagian ummahat kalau hadir kajian pas zuhur atau pas isya begitu atau apapun, pas waktunya sholat nggak ikut sholat. Kenapa? Karena sholat di rumah lebih utama bagi wanita. Gimana ceritanya? Anda sudah keluar dari rumah. Kalau Anda dari awal diam di rumah, sholatmu di dalam rumahmu lebih utama. Tapi sudah keluar sampai di masjid, balik lagi ke rumah, lebih utama di rumah. Ini fikihnya siapa yang mengajarkan demikian? Jelas, ini penting ya. Karena tujuan dari seorang wanita itu
Kenapa dikatakan sholatnya di rumah lebih utama? Untuk menjaganya. Tapi dia sekarang sudah keluar dari rumahnya, sudah lewat dari tujuan ini sampai ke masjid karena dia punya tujuan hadir di majelis ilmu dan seterusnya. Halas, pulang lagi untuk sholat di rumah, itu sudah di masjid. Kerjakan di masjid, itu lebih utama. Dan gak ada ceritanya begitu gitu. Coba lihat dari kalangan sahabiyat yang dia ke masjid ya sholat, nggak, oh lebih utama balik ke rumah. Nah, ada ceritanya begitu. Nah, ini hal yang perlu saya sampaikan. Saya lupa setiap mau menyampaikan ini lewat dan seterusnya.